rekan-rekan, saya Janli Syapinta Rahma. Saya peserta Latsar tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme yang ada pada modul yang telah dipelajari. Mind mapping itu sendiri yaitu pemetaan informasi dalam bentuk grafis atau bagan yang memiliki cabang-cabang untuk mempermudah dalam hal mempelajari isi modul, maka perlu suatu pemetaan informasi. Adapun pemetaan informasi adalah seperti berikut. Pada gambar mind mapping akuntabilitas ini dimulai dari konsep akuntabilitas, kemudian mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Akuntabilitas itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi yang memiliki capaian. Untuk konsep akuntabilitas itu sendiri terdiri dari aspek-aspek tingkat dan akuntabilitas publik. Aspek-aspek akuntabilitas itu merupakan hubungan berorientasikan hasil, memerlukan laporan, dan memiliki konsekuensi, serta untuk memperbaiki kinerja. Untuk tingkatan akuntabilitas yang paling rendah dapat dimulai dari akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, kelompok, organisasi, hingga stakeholder. Pada akuntabilitas publik ada dua jenis, yaitu fungsi dan jenisnya, yaitu fungsi itu kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, efisiensi dan efektivitas. Pada jenis akuntabilitas vertikal, contoh unit kerja Pemda, Pemda ke pusat, pusat ke MPR. Pada akuntabilitas horizontal, contohnya pada lembaga pemilu dan KPK. Berikutnya pada mekanisme akuntabilitas, yaitu dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Alat akuntabilitas itu sendiri ada 3, perencanaan strategis, kontrak kinerja, laporan kinerja. Pada lingkungan kerja ada kepemimpinan, kepercayaan, kejelasan, integritas, transparansi, keseimbangan, konsistensi, dan responsibilitas. Responsibilitas itu ada 2, responsibilitas perseorangan dan responsibilitas institusi. Pada akuntabilitas dalam konteks ada konflik kepentingan, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, penggunaan sumber daya milik negara, praktek curang dan korupsi, transparansi dan akses informasi. Kemudian pada PNS yang akuntabel ada perilaku PNS sesuai kode etik, perilaku transparansi, perilaku tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber negara, perilaku berkaitan konflik kepentingan, prinsip profesi dan ASN, nilai dasar kedudukan dan peran, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Kemudian asas penyelenggaraan kebijakan yaitu proporsionalitas, proporsional, keterpaduan, delegasi, netralis, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Berikutnya mind mapping nasionalisme. Pada nasionalisme ini ada nilai-nilai nasionalisme, wawasan kebangsaan, prinsip-prinsip nasionalisme, ASN sebagai pemerekat dan pemersatu bangsa, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijaksanaan publik, ASN sebagai pelayanan publik, di mana nilai-nilai nasionalisme itu sendiri ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.